Oke, jadi pada video kali ini saya akan mencoba meng-highlight kembali beberapa poin penting pada aturan rantai gitu, harapannya bisa lebih terang dan kedepannya bisa lebih baik ya, hasilnya bisa lebih baik. Jadi kita lihat dulu mulai dari teoremanya ya, kemudian bagaimana aplikasinya pada soal. Yang pertama, jadi kalau kita punya fungsi f dan g gitu ya, kita mau lihat komposisinya gimana gitu ya. Jadi misalkan si y itu fungsi f ya, dalam U gitu, U-nya itu GX gitu. Nah, kalau kita punya G-nya terturunkan di X dan F-nya terturunkan di GX gitu, maka komposisinya terturunkan di X dan hasilnya itu akan sama dengan turunan dari F terhadap G ya dikalikan dengan turunan G terhadap X. Kalau dalam notasi Leibniz-nya ini ya kita punya kalau turunan D dx dari FOG gitu itu akan sama dengan dy du dikalikan dengan si du dx ya. Jadi apa sih maknanya dari ini? Maknanya dari ini ialah dia mengatakan bahwa kalau kita punya suatu fungsi komposisi ya, maka turunannya terhadap X gitu ya, terhadap variabel yang paling dalamnya gitu, itu akan sama dengan turunan, ini kita pilih dulu yang ini ya. Ini sebenarnya yang hijau itu apa sih? Ini dia mengatakan turunan luar dulu ya dikalikan dengan turunan dalam. Jadi walaupun pada saat pendefinisian fungsi kita punyanya itu harusnya fungsi yang di dalam dulu, waktu menurunkan kita turunkan dimulai dari yang paling luar dulu ya. Yang ini juga sama notasi Leibniz ya, ini artinya kita melihat yang di luar gitu dikalikan dengan yang du dx ini yang di dalam ya. Nah, bagaimana aplikasinya pada soal gitu. Nah, kalau di aplikasinya pada soal kita misalkan dulu fungsi yang terdalam itu sebagai u gitu ya biasanya. Jadi langsung juga bisa, nanti kita lihat ya. Jadi kita misalkan dulu yang paling dalam siapa, yang ini kan gitu. Kita misalkan dulu U sama dengan 2x plus 3 gitu ya, itu U nya fungsi dalam X ya. Maka kalau begini F nya itu bisa dipandang sebagai U pangkat 10 gitu. Jadi kalau kita punya df dx ya, mau dicari f aksen x itu kan df dx. Berdasarkan aturan rantai kita punya ini akan sama dengan df du dikalikan dengan du dx ya. Jadi kita punya apa, d, f-nya saya tulis dulu lagi, u pangkat 10 du gitu ya, dikalikan dengan d dx dari u-nya apa, 2x plus 3 ya. Jadi langsung saya buka supaya sama lah gitu variabel dengan yang diturunkannya. Jadi dari sini kita punya apa? Jadi dari sini kita punya u pangkat 10 turunannya dari sini kita punya u pangkat 10 itu 10 dikalikan u pangkat 9 dikalikan dengan turunan dari 2x plus 3 2. Artinya dia akan sama dengan 20 u pangkat 9, tapi u-nya itu apa tadi? 2x plus 3 gitu ya. Pangkat 9. Oke, jadi kita peroleh f aksennya ini. Kalau mau pakai cara yang langsung juga bisa ya. Kalau nanti udah sering akan lebih lancar. Tapi saran saya tetap ditulis pemisalannya biar nggak salah hitung ya. Jadi sesuatu yang pangkat 10 yang hijau kita turunkan dulu, ini 10, pangkatnya jadi 9 gitu. Kemudian yang di dalam tetap ya dikalikan dengan turunan dalamnya 2 gitu. Ya, jadi hasilnya sama 2x plus 3 pangkat 9 ya. Jadi tidak perlu mengalihkan sampai pangkat 10 baru diturunkan, nggak perlu gitu ya, nggak perlu UV juga nggak perlu. Oke. Nah, pada contoh kedua bagaimana? Misalkan kalau kita punya fx-nya sama dengan sin pangkat 3 5x, hitung kenapa nih ya, jadi hitung f aksen x gitu. Nah, sebenarnya bentuk ini itu kan bisa ditulis ulang sebagai sin 5x gitu ya, kemudian kita punya pangkat 3 gini itu, jadi si fx-nya tuh ini. Nah, sama seperti sebelumnya kita misalkan variabel yang paling fungsi yang paling dalam dengan satu variabel ya. Jadi ya, jadi yang ini kita misalkan u gitu. Nah, kemudian si sin x-nya itu kita misalkan suatu fungsi lagi a gitu misalnya ya. Jadi kalau di sini kita tulis misal gitu ya, ux itu sama dengan 5x sama dengan 5x, kemudian a u itu sama dengan sinus u. Kenapa jelek amat tulisannya, mohon maaf, sisa energi hari ini ya. Sinus u
Kemudian apa? Ya berarti si F-nya itu bisa kita pandang sebagai fungsi dari A pangkat 3. Ya ini fungsi A. Aduh, jelek. Coba kita tulis pelan-pelan. FA A pangkat 3. Artinya apa? Artinya kalau saya mau cari DF DX itu sama dengan DF. Mundur ke sana ya. DF DA dikalikan DA DU dikalikan DU DX gitu. Ini kata teorema siang aturan rantainya ya. Jadi kita punya DF DA apa? Berarti D A pangkat 3 DA dikalikan D. A-nya apa? Sin U. DU gitu ya. U-nya apa? 5X D. 5X dx. Jadi ini sama dengan 3a kuadrat dikalikan dengan sinus turunannya cos U gitu dikalikan dengan 5. Jadi kita punya di sini 15. A-nya apa tadi? A-nya itu sin U. U-nya 5x ya. Jadi kita langsung aja di sini sin U, U-nya 5x kuadrat dikalikan dengan cos U, U-nya 5x. Nah, jadi gini. Ya, jadi kita peroleh ini.